dadah pak kata le edit. Oke. Assalamualaikum bro Q. Terima satu kancil kereta ini saya ambil di Pekan Ranau untuk penyelenggaraan dia punya suspension bagian bawah, bunyi-bunyi, masalah ikon, dan juga bagian leaking, ada kesan leaking pada bagian engine. Buat penyelenggaraan ikon. Oke, ini dia punya box cooling coil. Ini dah cabut. Kereta ini selain daripada ikon sistem, kita dah buat juga dia punya kaki-kaki bagian depan belakang. Nah, memang ada masalah bunyi pun sebelum ini, dan brake pun kurang mencengkam sebab brake pump bagian belakang jam. Tapi bagian suspension itu dah siap. Sekarang ini buat dia punya ikon. Oke, ikon kereta ini sudah lama tidak digunakan, sudah lama tidak berfungsi. Baru cabut dia punya komponen pipe. Ini dia punya cooling coil. Komponen ini kita akan tes, sebab masa cek saya dapati dia punya tekanan gas agak rendah dan kemungkinan ada bocor. Dan bagian dalam memang ada bau gas, kondenser. Ini dia punya kompresor masih running cantik, saya dah tes semalam. Sistem pun masih belum oil black. Filter dryer memang kena ganti, filter dryer lama, ini yang baru. Dia punya pipe disebabkan sistem ikon nih, komponen ikon dia sudah terlalu lama, dan saya tengok masih macam original pipe sebab benda ini masih ada dia punya pelapis bagian pipe. Jadi dia punya hose getah nih saya akan fitting balik, saya akan buat balik sebab getah ini pun dah keras. Jadi kita akan fitting balik dia punya pipe, sama juga yang ini kita akan guna balik. O-ring semua kita akan ganti, minyak kompresor kita akan isi balik, cooling coil kita akan tes sama ada leaking atau tidak. Kalau leaking kena gantilah, kalau tidak leaking kita akan guna balik. Komponen ini adalah antara barang yang kita dah ganti. Ini dia punya gear oil 2 liter, exhaust belakang kiri kanan. Oke, exhaust mounting bagian depan. Memang ada rosak teruk. Lower arm ni dah pre-play teruk. Kiri kanan ini bush dia, bush sudah pecah. Tyro end dia punya getah ada koyak, sama juga yang sebelah nih getah pun ada koyak. Ini drive shaft boot, garis sudah keluar, kita servis balik dia punya drive shaft. Kita masuk balik keris, kita ganti dia punya bot. Oke, ini dia punya pump bagian belakang, pump jam, menyebabkan dia punya brake tidak cengkaman. Pump kiri kanan. Oke, ini bot, dia punya getah ada koyak, dan juga dia punya bar bush lah. Sekarang kita proses ikon. Ini dia punya filter dryer yang saya akan ganti. Dia punya filter dryer ini kita boleh guna setahun sekali ataupun agak-agak dalam 30.000 atau 40.000 km. Dan dia punya filter dryer ini wajib diganti sekali buat flushing dan ganti dia punya minyak
kompresor. Kenapa perlu ganti dia punya filter dryer? Sebab filter dryer ni adalah yang akan menyerap lembapan dalam sistem aircon. Jadi dia tidak bagus untuk sistem sekiranya kita guna terlalu lama. So masa servis aircon, filter dryer wajib diganti. Dan biasanya benda yang akan berlaku bila aircon dah terlalu lama tidak diservis, dia punya aliran sistem akan jadi berat, pumping kompresor akan jadi slow, disebabkan filter dryer ni tersumbat ataupun masalah-masalah lain lah, seperti minyak dah expired. Sebab minyak kompresor pun perlu ganti setahun sekali ataupun 30.000 atau 40.000 kilometer. Sama macam engine kereta bro. Engine kereta pun dia punya minyak engine perlu diganti dan juga dia punya filter oil perlu diganti. Aircon system pun sama juga penjagaan dia. Biasanya bila aircon system yang sudah lama tidak diservis, bila kita servis balik, kompresor akan jadi mantap, dia akan jadi kuat. Bahasa yang lebih tepat, aliran sistem dia akan lebih lancar berbanding sebelum diservis. Kadang-kadang dia punya cooling coil nih, masa kita servis, kita buat leak test, kita akan dapati dia punya coil ini dalam keadaan oke, cantik, tidak bermasalah ya, dia tidak leaking. Tapi lepas servis selalunya lah case-case yang saya jumpa sebelum ni, bila kita dah servis dia punya minyak kompresor, sistem aircon semua dah servis, filter dryer semua dah diganti, dia punya aliran sistem akan lebih lancar dan boleh jadi cooling coil akan bocor. Tengok keadaan juga lah, tengok condition dia punya cooling coil juga bro. Tapi kalau kita tengok macam ni, dia punya cooling coil masih lagi cantik. Ini saya dah buat chemical service, saya dah basuh dan dah test dia punya cooling coil, dia tidak bocor. Jadi kita guna saja dulu bro, dia punya cooling coil nih ya. Owner pun akan lebih jimat sekiranya kita guna balik, sebab tengok memang pin dia pun masih cantik, masih belum mereput, tetapi ada case-case cooling coilnya akan bocor selepas diservis. Tengok nasib juga lah, mungkin dalam 10 case mungkin ada 2-3 case yang akan jadi macam tu bro. Dia punya hose pipe kita akan fitting balik, kita akan repair balik, ganti dia punya hose getah. Sekarang ini dia punya aircon system dah siap, masa untuk basuh dia punya engine. Kita sembur menggunakan degreaser, buang semua dia punya minyak. Saya basuh engine ini bukan apa bro, sebab engine bagian bawah memang banyak leaking, dan saya tengok dia punya leaking tuh depan belakang ada kesan minyak, bagian bawah teruk sangat. Jadi saya basuh engine saja dulu untuk buang semua dia punya minyak-minyak lama, dan nanti bila kereta ini dah running, dia punya minyak baru akan keluar dan kita akan lebih pasti minyak tuh keluar daripada mana. Kalau saya tengok dia punya minyak ini bukan keluar daripada satu tempat bro, ada beberapa tempat, tapi lagi elok kita basuh engine dulu supaya kita akan lebih kenal pasti leaking tuh daripada mana. Kita buang dulu dia punya minyak lama, sebab agak leaking teruk juga dia punya engine nih. Kalau tengok daripada tepi belakang bawah, andai kata dia punya minyak engine baru dah keluar nanti, bukan saya pun, pemain lain yang akan menyelenggara kereta ini akan lebih mudah menyelenggara lah kalau dia nampak minyak, kesan minyak baru. Kalau sekarang tengok dia punya engine, dia punya minyak banyak sangat, jadi so sedikit kita kenal pasti celah mana yang leaking bro. Jadi kita basuh dulu supaya kesan minyak engine baru keluar, senang kita tengok dia punya leaking. Oke, aircon pun dah servis, engine pun dah basuh, filter dryer, ini filter dryer baru ganti, o-ring semua kita ganti baru. Aircon pun dah running, ini getah baru ganti. Saya fitting balik dia punya pipe, dan pipe yang ini banyak case pipe akan pecah ini. Oke, ini saya dah ganti, dah fitting balik. Oke, ya nih. Dia punya hose getah nih bukan tidak boleh tukar bro, boleh tukar, tapi kita kan ada alat dia lah untuk press dia punya kelam nih.
Ini dia akan terpasang pada bagian ini. Kita akan potong dua untuk keluarkan. Lalu kita akan masuk baru, hose baru. Kita akan press lah, kita akan grab dia balik. Dia punya hose lama. Nah, ini hose lama. Low pressure, high pressure. Original pipe dia akan ada benda nih, ya, sebagai penghalang. Ini boleh pasang balik bro Q. Kita akan pasang balik. Oke, ini saya udah pasang balik. Sekarang ini kita proses angkat dia punya engine. Ini kita akan buat dia punya leaking oil bro Q. Dia punya flywheel oil seal leaking terok, bagian crankcase bawah pun leaking terok juga. Nah, saya tengok bagian kabel timing bell bagian bawah pun memang ada keluar minyak. Jadi banyak sangat yang kita perlu ganti dia punya seal. Lagi bagus kita angkat engine sekali bro Q. Case ini sama macam gelisah warna merah nih. Ini dia punya engine. Oke, kalau kita tengok dia punya engine nih. Ini yang saya udah basuh ya, sebab tempoh hari saya cadang saya basuh engine dulu, lepas itu bagi on running kereta nih dalam seminggu dua macam tuh, baru kita tengok dia punya kesan leaking yang ada pada bagian engine lah. Tapi owner kereta minta saya tes sendiri kereta nih, sehingga dia punya minyak engine baru akan kelihatan, akan keluar bro. Saya dah bagi running kereta nih dan saya tengok memang ada kesan minyak baru yang keluar daripada engine ini lah, seperti bagian distributor, bagian crankcase bawah, flywheel oil seal. Oke, dia punya drive shaft ini memang jam kau bro Q. Saya dah try kiau ataupun pahat dia punya drive shaft nih, tapi masih tidak boleh keluar bro Q. Jadi saya buka dia punya kelambut dan dia punya kepala drive shaft masih terpasang. Saya cuma buka batang, tapi yang dekat sini memang tidak boleh keluar, jadi saya cabut sekali dengan batang. Drive shaft nih saya akan tengok macam mana, sama ada saya perlu diganti ataupun sebaliknya. Dia punya pin bagian dalam nih, dia akan sangkut bro Q. Jadi bila kita paksa keluar, dia punya pin atau thread itu akan rosak. Dia punya flywheel oil seal. Ini dah ada kesan minyak baru yang menitik. Inilah dia punya minyak leaking terok. Jadi kenapa saya angkat engine? Pertama sekali flywheel oil seal perlu ganti. Kita tengok juga drive shaft oil seal nanti, dan juga dia punya bagian nih pipe. Dia punya pipe ini pun dah reput. Jadi banyak benda yang kita perlu ganti bro Q. Jadi untuk memudahkan kerja dan kita satu kali jalan, saya angkat engine seketul bro Q. Lagipun bagian timing bell bawah, kabel bawah pun memang leaking teruk, kemungkinan dia punya timing bell oil seal. Jadi daripada kita bersusah payah buka dia punya timing bell, sebab agak sempit juga engine kancil nih, banyak benda yang kita kena bikin. So kita angkat engine sekali, itu lebih mudah. Dan ini adalah masa yang paling sesuai untuk ganti dia punya hose getah nih bro Q. Dia punya T-pipe nih, ini adalah masa paling sesuai untuk ganti, sebab kita udah angkat dia punya engine. Dan minyak lama nih semua saya akan clear kan, saya akan basuh semua minyak lama nih, akan bagi bersih nanti sebelum kita pasang dia punya engine. Ikaw hat na mahila. Boleh na gantian niya kaya wah, damura dungan. Ini dia punya lining clutch sudah habis. Memang leaking teruk bro Q. Tengok dia punya flywheel oil seal memang dah leaking teruk. Distributor, dia punya bracket pun memang dah mandi minyak bro Q.
Bagian gearbox pun sama, jarang di leaking sampai tembus pada bagian batang skru. Dia punya engine saya udah gantung. Kalau kita tengok dia punya bahagian timing bell, oil seal atas bawah memang leaking, basah dengan minyak brohq daripada oil seal. Bagian bawah sama juga brohq basah dengan minyak. Tengok dia punya timing bell masih lagi oke, masih cantik. Mungkin kita akan ganti dia punya oil seal saja atas bawah. Belting kita akan guna balik, soalnya pun akan lebih jimat lah. Water pump pipe memang kena ganti, dipstick o-ring kena ganti, oil sam bawah memang kena silikon balik, kena seal balik. Ada benda yang kita akan buka dan kita akan seal balik brohq. Ini dia punya kerja-kerja, dah kira kerja overhaul dan brohq. Ya takutkan sama tambahan kawag 3 tahun. Dia punya oil seal saya udah buka, timing bell pun saya udah buka. Satu, bagiannya leaking truk, bagian crankshaft oil seal. Ini yang dipanggil crankshaft oil seal dan camshaft oil seal. Dia punya pipe water pump, ini pun memang dah reput truk. Ini wajib kena ganti brohq. Ya rupanya kereta ini sudah tidak menggunakan thermostat brohq. Mungkin foreman dah buang sebelum nih. Ini dia punya hose, memang sumbat gila brohq. Oke, kita tengok dia punya pipe bagian belakang head nih. Oke, ini dah reput. Dan sini ada satu hose. Sini ada stopper, tapi benda ini dah patah, jadi memang kena ganti brohq. Ini sumbat brohq, sumbat hose, sumbat. Sebenarnya ini adalah laluan air, yang mana air daripada belakang head nih, pipe nih. So dia akan supply air masuk ke throttle body ini. Dia masuk, lepas itu dia akan out sebelah ini lah. So ini memang kena flashing brohq masa pemasangan nanti, sebab benda ini kita akan masuk coolant. Udah truk gila dia punya sumbat. Bagian dalam pun boleh tengok tuh. Kita tengok penangan di grease macam mana.
Oke, ini yang saya dah basuh menggunakan degreaser. Kotoran dan tanah-tanah ataupun dia punya minyak-minyak hampir 85% bersih. Cuma oke, bahagian nih, ini bukan minyak ataupun tanah bro, ini adalah karat berbagian aluminium. So ini kita basuh menggunakan degreaser pun memang tidak akan hilang lah. Ini dah bersih. Ini baru selesai ganti semua dia punya gasket, oil seal, o-ring. Oke, kereta ini masa saya bongkar, saya dapati dia punya gasket, dia punya seal kebanyakan masih original kilang bro. Walaupun kereta ini agak dah berusia juga, sebab dia punya gasket saya tengok makin kilang masih ada, dan kebanyakan dia punya gasket. Bukan kebanyakan, rata-rata dia punya gasket masih menggunakan gasket besi, dia bukan fiber ataupun gasket material kertas. Dia punya engine nih saya dah togelkan semua, hanya tinggal head gasket saja yang saya tidak ganti, cuma ganti dia punya gasket tepi-tepi lah. Dan bila ada buat macam ni, saya akan servis sekali, filter saya akan ganti dia punya minyak, gearbox oil. Oke. Mungkin esok engine dah boleh naik, lusa engine dah boleh start. Tapi saya kena basuh dulu bagian ni. Minyak bro Q. Oke, kenapa ada minyak dekat sini? Ini bukan minyak brake bro Q. Ini adalah minyak engine daripada hose nih. Masa saya cobot dia punya engine nih, saya dapati hose yang tersambung dekat kabel e-filter nih. Dia terlepas bro Q. Terlepas daripada kabel e-filter. Jadi hose ini dia tembak ke bagian bodi kereta. Tuh yang banyak minyak dekat sini bro Q. Minyak ini saya akan basuh juga nanti. Saya akan basuh sebelum naik engine. Ya bok nih saya tolong owner cuci sekali, cuci dan spray bro Q. Ini cuma tolong spray saja lah, clearkan dia punya minyak dan kita buat spray sedikit. Sebab kereta ini, owner kereta bukan nak cepat sangat. Dia memang minta saya ambil kereta ini dekat Ranau dan buat dia punya beberapa item lah, seperti bagian kaki-kaki, bagian item aircon, dan juga buat leaking engine bro Q. Owner kereta ini dia tidak kejar saya, jadi saya tolong spray bro Q. Ini tolong spray free of charge ya, saya tidak akan charge owner kereta, biar bagi owner puas hati bro Q. Tapi sebelum spray dia punya minyak-minyak dan juga tanah-tanah yang dah menempel dekat body gearbox nih, atau saya dah basuh guna degreaser. So ini kira belanja bagi owner kereta saja bro Q. Kita dapat turun ke Pasuruan, kapten di sini. Oh, mau beli minyak. Ya. Ya. Udah sini belakang kan.